Topik untuk debate competition kali ini adalah pasar modern hanya boleh dibangun di kota besar. Kelompok kami sangat setuju apabila pasar modern hanya diperbolehkan di kota besar. Karena apa? Apabila pasar modern dibangun di pedesaan atau kota kecil, akan mematikan pasar-pasar kecil dan pasar tradisional yang ada di sana. Sehingga masyarakat akan membeli di pasar modern karena alasan pasar modern itu lebih higienis, bersih, dan praktis. Ketika pasar modern itu masuk ke pedesaan, ini berarti merangsang untuk adanya persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional. Nah, di sini kita melihat ada efek positif. Efek positif yang dimaksud adalah ketika pasar modern masuk ke pedesaan, maka akan merangsang pertumbuhan pasar modern untuk lebih berkreatif. Tapi ketika adanya persaingan seperti ini, maka lama-kelamaan kita akan meningkatkan ekonomi kita menuju taraf yang lebih baik. Pemerintah tidak seharusnya menambah beban bagi masyarakat desa untuk bersaing. Ini didukung dengan survei dari AC Nielsen tahun 2004. Setiap tahunnya terdapat pertumbuhan pasar retail sebesar 30%. Setiap tahunnya pula 8% pasar tradisional turun. Dikatakan tadi oleh tim pro bahwa saat retail masuk, saat pasar modern masuk gitu ya, itu adalah pasar tradisional turun secara 30%. Saat investasi masuk, saat pasar tradisional memang dia turun saat ini gitu ya. Memang dia turun saat ini. Tapi saat investasi masuk, orang-orang di pasar tradisional tadi yang jualan biasa, mungkin mereka 80 tahun dari anak cucu seperti itu, mereka akan berubah gitu ya. Mereka akan berubah menjadi mempunyai hidup yang lebih baik. Saat mereka tahu ada sesuatu yang baru masuk, mereka akan tergoyah gitu. Dan dengan investasi tadi, dengan analisis ekonomi yang tadi saya sampaikan, itu akan membuktikan dan itu akan meyakinkan kita semua bahwa di jangka panjang, justru jangka panjang bukan jangka pendek, itu akan membuat masyarakat desa itu very good. Dampak jangka panjang itu tidak selalu berefek positif. Masuknya barang impor seperti sayur-sayuran yang memiliki standar tertentu akan mematikan industri lokal karena masyarakat desa yang cenderung berbasis pertanian secara tradisional, mereka tidak memenuhi standar yang dibutuhkan oleh retail atau pasar modern. Saya pikir ketika kita melakukan usaha retail, kita masuk ke kota-kota yang kecil, itu tidak akan membunuh. Kenapa tidak akan membunuh? Karena perlu kita ketahui bahwa usaha retail dan usaha yang makro dan mikro itu, mereka mungkin ada di satu jalur, tapi lajurnya yang berbeda. Oleh karena itu, pengusaha makro harus diizinkan masuk ke kota-kota, pelosok-pelosok Nusantara untuk melakukan ekspansi dan eksplorasi untuk pemenuhan, tujuannya ingat, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara tentang persaingan. Sudah siapkah masyarakat di desa untuk melakukan persaingan terhadap orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia bisnis global? Apakah sudah siap? Nah, itu yang perlu kita perhatikan karena sampai hari ini program PNPM pun belum bisa dinyatakan berhasil karena memang masih banyak usaha-usaha kecil menengah berjalan tidak dalam jangka panjang, 1-2 tahun selesai sudah mati. Perdebatan kita ini hanya membahas kota-kota besar saja. Kita tidak setuju kalau toko pasar modern itu dibangun di kota besar. Karena apa? Ada kota-kota kecil yang di sana memiliki daya beli yang sangat tinggi. Yang mereka butuh juga kebutuhan yang tidak ada di pasar-pasar tradisional. Akhirnya apa? Kita semua betul-betul menginginkan adanya pasar-pasar modern tidak hanya di kota besar tapi kota kecil dari pedesaan. Jadi kita melihat dalam waktu jangka pendek saja, dalam waktu 1 tahun 2007 sampai 2008, adanya pasar modern sudah mampu mematikan 1.625.000 pedagang kecil dan warung. Itu hanya dalam waktu 1 tahun, apalagi dalam waktu jangka panjang. Ekonomi kerakyatan itu lebih diutamakan. Bahwa uang itu sebisa mungkin harus berputar tidak hanya pada kalangan orang kaya saja, bukan hanya pada kalangan pengusaha saja, akan tetapi pada masyarakat kecil yang mereka memiliki usaha. Kita lihat saat pasar modern nggak pernah masuk ke desa, pasar tradisional sampai 100 tahun ke depan akan sama. Iya nggak? Akan sama. Tapi pada saat kita lihat presentasi dari teman kita kemarin, saat pasar modern masuk, mereka ingin mengolah pasar Senen untuk menjadi lebih baik. Bukankah itu lebih baik gitu? Secara jangka panjang itu jelas lebih baik. Jadi jangan takut akan, tadi udah disampaikan ya, pihak superior itu mengalahkan inferior. Tapi saat pihak superior masuk, inferior terlihat seakan-akan kalah, tapi ujungnya mereka akan menang. Jadi, siapa yang pemenangnya?
pemenangnya adalah kelompok